Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, di mana pada pagi hari ini kita akan sama-sama menelaah Al-Quran surah yang ke-93, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini termasuk surah Makkiyah, artinya surat yang diturunkan Allah ketika baginda Nabi sedang berada di kota Mekah. Dan ini bila khilafin, tidak ada ikhtilaf para ulama. Artinya semua sepakat surah Ad-Duha ini diturunkan Allah ketika baginda Nabi sedang berada di kota Makkah. Ba'da nuzilat ba'da suratil fajr. Surah Ad-Duha ini diturunkan Allah setelah surah Al-Fajr.
Walaupun kita lihat dalam susunan urutan Al-Quran, sebelum ad-duha adalah al-lail. Tapi ini secara nuzulul Quran, secara diturunkannya Al-Quran, surah ad-duha ini setelah Allah menurunkan surah Al-Fajr. Wa ayatu'a ihda asyarota ayatan, ada 11 ayat. Wa kalimatu'a arba'una kalimatan, ada 40 kalimat. Dari mulai ayat pertama sampai akhir itu ada 40 kalimat. Wa hurufu'a, dan huruf yang terdapat dalam surah ad-du'a mi'atun wa isnani wa arba'una harfan, 142 haraf. Ini adalah sebuah wujud kasih sayang para ulama yang beliau secara detil mengkaji Al-Quran sampai pada penghitungan huruf. Kalau penghitungan ayat ya kita mudah, karena kita pahami dalam Al-Quran setiap ayat ada tandanya. Wadduha dikasih 1, walaida saja ada 2, dan seterusnya. Jadi kalau menghitung ayat itu sangat mudah, tapi kalau hitungan sampai huruf, nah ini tidak semua dipahami. Tapi ini membuktikan bahwasanya para ulama zaman dahulu benar-benar mengkaji Al-Quran dari berbagai aspek. Bukan hanya tafsirnya saja, tapi i'rabul Qurannya pun dibahas, dipelajari secara detail, sehingga walaupun kita belum, khususnya saya sendiri belum pernah menghitung huruf ini, tapi kita tabi aja, kita mengikut pendapat para ulama ini yang menjelaskan huruf daripada surah ad-duha ini adalah mi'atu wa isnani wa arba'una harapan, ada 142 harap. Itu sedikit gambaran awal sebelum sama-sama kita telaah berkaitan dengan nuzulul Quran dan tafsir daripada surah ad-duha ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan asbab nuzul. Asbab nuzul itu adalah sebab turunnya ayat. Sebab turunnya surah ad-duha ini ada beberapa tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Secara umum surah ad-duha ini diturunkan setelah beberapa waktu wahyu tidak turun. Kalau biasanya yang sering terjadi tiap hari wahyu itu turun kepada baginda Nabi. Tetapi sebelum surah ad-duha ini diturunkan, wahyu tersebut lama terputus. Sehingga nanti dalam ayat yang ketiga ada kalimat mawadda'aka rabbuka wa maqala, bahwasanya Tuhan itu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Karena di luar kebiasaan. Biasanya tiap hari wahyu ini turun, ini beberapa waktu tidak turun. Nanti kita sama-sama pelajari berapa waktu, berapa lama wahyu tidak turun kepada baginda Nabi. Sababun nuzulil surah, sabab turunnya surah ini, ma akhrajahu Syaikhani wa ghairuhuma an Jundubin. Ini hadis diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim dari sahabat Jundub qala ishtakan nabi falam yakum lailatan aw lailatani. Nabi ini menyampaikan bahwasanya beberapa malam beliau tidak qiyamul lail. Ishtakan nabi falam yakum lailatan aw lailatani. Beberapa waktu wahyu ini tidak turun.
Fa'atathu imru'atun. Lalu datanglah kepada Nabi seorang perempuan. Fa'atathu imru'atun. Faqalat, perempuan ini berkata, ya Muhammadu ma'ara syaitonuka illa wa qad taraka. Perempuan ini dia menghina Nabi, mengatakan ma'ara syaitonuka wa qad taraka, bahwasanya sahabatmu itu sudah meninggalkanmu. Yang dimaksud syaitonuka di sini adalah malaikat Jibril. Wahyu tidak turun, otomatis malaikat Jibril tidak turun kepada Nabi, sehingga dihinakan oleh perempuan ini. Dan perempuan ini dalam riwayat lain namanya Ummu Jumail. Ummu Jumail ini adalah istrinya Abu Lahab. Dia menghina kepada Nabi, oh sekarang temanmu ini sudah meninggalkanmu, dia tidak turun kepadamu, tidak menyampaikan wahyu kepadamu, berarti engkau sudah ditinggalkan. Lalu turunlah surah ini, wadduha wal laili idza saja. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa akhrajat Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wa Ibnu Abi Syaibah fi Musnadihi, bahwasanya yang menjadikan sebab wahyu ini tidak turun, ini di sini disampaikan waqad kanat khodimata Rasulillah. Ada seorang pembantu putri, pembantu perempuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Najurwan dakhala baita Rasulillah. An-Najurwan, ada seekor, jurwan ini adalah seekor, mohon maaf dengan bahasa yang kasar, seekor anak anjing. An-Najurwan dakhala baita Rasulillah. Anak anjing ini masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada khola tahta sarir, lalu anak anjing ini masuk di bawah asarid, di bawah ranjang baginda Rasul. Pamata, lalu meninggal. Pamakasan Nabi arba'ata ayamin la yanzulu alaihi wahyu. Sepanjang 4 hari ini wahyu tidak turun. Sehingga baginda Nabi berkata, ya Khawlah, ma haddasa fi baiti Rasulillah. Wahai pembantuku namanya Khawlah, apa yang terjadi di rumah Rasulullah? Ini beberapa waktu, beberapa hari wahyu tidak turun. Apa yang terjadi? Lalu disampaikan dalam riwayat ini, fakultu fi nafsi. Seorang pembantu ini berkata dalam hatinya, lau hayyatul baita fakanastu. Mungkin aku harus bersih-bersih rumah Rasul. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di rumah Rasul, sehingga beberapa waktu wahyu ini tidak turun. Fa'ahwaitu bil miksanati tahta sarir. Lalu aku ambil sapu, lalu disapu apa yang ada di tahta sarir, di bawah ranjang tersebut. Fa'akhrajtul jurwa. Karena disapu, akhirnya ketemu ada anak anjing yang mati. Faja'an Nabi yar'adu bijan bayi. Begitu hal itu terjadi, disampaikan kepada baginda Rasul, bergetarlah hati Rasul. Oh, mungkin ini adalah sebab kenapa wahyu tidak turun. Karena kita pahami bersama dalam hadis, mohon maaf, bahwasanya malaikat rahmat itu tidak akan turun pada suatu rumah di mana di rumah tersebut ada kalbun, ada anjing. Dengan segala kelebihan dan kekurangan ini, ada hadis yang menyampaikan malaikat rahmat tidak akan turun pada sebuah rumah yang mana di rumah tersebut ada seekor anjing. Mungkin ini sebagai gambaran kenapa wahyu tersebut tidak turun. Lalu yang ketiga, wa akhraja Ibnu Jarir an Abdillah ibn Shaddad. Ini masih berkaitan dengan sebab turun ayat ini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya ketika beberapa hari wahyu ini tidak turun, istri beliau Sayyidatul Khadijatul Kubra
Sayyidah Khadijah berkata, "Inni ara rabbuka qad qalaka mimma yara min jazaika." Wahai suamiku, inni ara rabbuka qad qalaka mimma yara min jazaika. Mungkin Tuhanmu membencimu karena melihat engkau yang penuh kegelisahan. Ini disampaikan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Tentunya Sayyidah Khadijatul Kubra menyampaikan hal tersebut. Dia begitu sayang, begitu khawatir. Tidak biasanya baginda Rasul penuh kegelisahan. Beberapa hari tidak turun wahyu sehingga membuat baginda Rasul penuh kegelisahan. Nah, ini adalah sebagian besar, ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab turunnya surah Ad-Duha ini. Yang penting, yang sama-sama kita pahami, surah Ad-Duha ini diturunkan karena beberapa waktu wahyu tidak turun. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, wahtalafu fi muddati tibasil wahyu. Para ulama ikhtilaf, artinya beda pendapat berapa hari, berapa waktu wahyu tidak turun kepada baginda Nabi. Ada yang menyampaikan arba'ata ayam, 4 hari. Lalu yang kedua pakila, pendapat yang kedua isna asyara yauman. Wahyu ini sebelum Ad-Duha ini diturunkan, ada yang menjelaskan isna asyara yauman 12 hari. Waqala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas khamsata asyara yauman 15 hari. Wakila arba'una yauman 40 hari. Tentu ini adalah waktu yang sangat lama. Falamma nazala Jibril, ketika malaikat Jibril ini turun kepada baginda Nabi, maka qala Nabi, baginda Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibrilu majita hatta shtaqtu ilai." Wahai Jibril, kenapa engkau tidak datang kepadamu sehingga aku begitu rindu kepadamu? Faqala Jibril, malaikat Jibril menjawab, "Inni kuntu ilaika asyaddu ishtiyaqan walakinni abdun ma'murun." Ini ada sebuah dialog, sebuah obrolan antara malaikat Jibril dan juga baginda Nabi. Begitu baginda Nabi menyampaikan kepada malaikat Jibril tentang rasa rindunya, malaikat Jibril pun menjawab, "Inni kuntu ilaika asyaddu ishtiyaqan." Aku pun begitu rindu, asyaddu ishtiyaqan. Walakinni abdun ma'murun, tetapi aku adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan menurunkan wahyu, malaikat Jibril turun. Ketika tidak diperintahkan, malaikat Jibril pun tidak turun. Itu sedikit gambaran tentang asbab nuzul. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita sama-sama pelajari tentang tafsir daripada surah Ad-Duha ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Walaili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Itu terjemah daripada surah Wadduha. Kita 3 ayat dulu. Wadduha, demi waktu duha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat ini diawali dengan wawu, wadduha. Wawu di sini seperti dalam penjelasan sebelumnya namanya wawu qasam.
Waw qasam ini gunanya menunjukkan sumpah. Artinya Allah sumpah dengan waktu duha ini. Waddu'a, demi waktu doa. Sehingga kita pahami bersama ada juga sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat yang dilakukan pada waktu duha. Kapan waktu duha ini? Waktu duha ini dimulai setelah matahari tulu, matahari naik, dan juga qadra rumhin. Matahari tersebut sudah naik qadra rumhin, 1 tumbak. Kalau sekarang kan sudah gampang, ada waktu doa. Kurang lebih kalau sekarang jam 6 lebih waktu doa. Sampai kapan waktu doa ini? Menjelang sholat duhur. Asal waktu duhur belum berkumandang, itu adalah waktu yang bisa kita pergunakan melaksanakan sholat duha. Jadi waktu duha ini terbatas. Siang pun tidak seluruhnya. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ini pun sama menggunakan wawu qasam. Kita akan bedah 2 ayat ini. Sama-sama kita berpikir, sama-sama kita kaji ayat ini. Apa yang menjadi hikmah? Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama menjelaskan tentang ad-du'a. Lalu ayat yang kedua menjelaskan tentang al-lail. Mal hikmatu fi dzikri du'a wa wasatun minan nahar wa dzikril lail bi jumlati. Apa hikmah daripada 2 ayat ini? Allah menjelaskan waktu duha, yang mana duha ini hanya 1 nahar, hanya waktu pada siang, dan juga tidak seluruhnya. Seperti tadi dibatasi dari mulai waktu 2 jam 6 taruhlah setengah 7 sampai adzan duhur berkumandang jam 12 lebih 6. Sementara dalam ayat yang kedua walail, dengan Allah sumpah dengan malam. Sementara malam itu dari mulai maghrib sampai subuh. Ujiba, dijawab. Kalau bapak dan ibu bertanya, berpikir, kenapa ayat pertama Allah hanya menjelaskan waktu doa, lalu ayat yang kedua Allah menjelaskan seluruhnya waktu malam? Bi anna zalika isyaratun ila anna sa'atan min na'arin tuwazi jami'al lail kama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yuwazi jami'al anbiya. Ini alasan yang pertama, bahwasanya saat waktu doa ini tuwazi jami'al lail, bisa sebanding dengan seluruh malam. Ini perumpamaan, persamaannya seperti baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa membandingi jami'al anbiya, seluruh nabi. Walaupun hanya seorang Muhammad, tapi ini bisa mengalahkan kepada seluruh nabi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ad-du'a waktu surur. Duha itu waktunya as-surur, penuh kebahagiaan. Walail waktul wahsyah, malam itu penuh kekhawatiran. 2 ayat ini memberikan isyarat anna sururud dunya aqallu min syururiha.
Wa anna gumumad dunya adwamu min sururiha. Masya Allah. Saya ulang. Waktu duha kan sebentar. Kita batasi 6:30 sampai jam 12. Malam itu selamanya dari mulai adzan maghrib sampai adzan subuh. Ini adalah sebuah isyarat. Apa yang diisyaratkan oleh Allah kepada kita? An-surura dunya, kebahagiaan dunia itu aqallu hanyalah sebentar. Min syururiha, lebih banyak kejelekannya dalam urusan dunia. Ad-duha itu kan waktunya sebentar. Ini sebagai pertanda kebahagiaan dunia itu hanya sedikit. Wa anna gumuma dunya, sementara kebingungan, kesusahan yang ada di dunia, adwamu itu selamanya. Artinya dalam 2 ayat ini saja, kalau target kita, kalau tujuan kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Kalau kita harapkan ingin mendapatkan kesenangan di dunia, itu adalah hal yang salah. Karena dengan ayat 1 dan ayat 2 saja, ad-duha waktu surur, waktu kebahagiaan. Sementara kebahagiaan kan dibatasi hanya jam 6:30 sampai duhur. Ini sebagai pertanda kebahagiaan dunia itu hanyalah sebentar, hanyalah sedikit. Wa anna gumuma'a, sementara gumum, kesusahan yang ada di dunia, adwamu itu selama-lamanya. Artinya ketika kita menghadapi kesusahan di dunia, itu hal yang pasti. Jangan berharap kita dihilangkan oleh Allah daripada kesusahan, itu hal yang mustahil. Itu baru ayat 1 dan ayat 2. Ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seperti tadi dalam terjemahnya, ini menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, dengan wahyu yang tidak turun beberapa waktu lamanya, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga Tuhanmu tidak membencimu. Bukan berarti dengan wahyu yang tidak turun terus-menerus Allah membenci Nabi Muhammad. Bukan berarti wahyu yang tidak turun terus-menerus Allah meninggalkan baginda Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Itu terjemahnya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak dan Ibu lihat ayat ini, walal ada lam, wala ada lam, ya. Lam di sana dalam tafsirnya, dalam penjelasan Al-Quran, namanya itu lam ibtida, lam taukid. Lam taukid ini gunanya sebuah kepastian. Makanya dalam terjemahnya, dan sungguh dan pasti, walal akhirat itu pasti akhirat ini, khairun itu lebih baik, laka untukmu, minal ula daripada dunia. Al ula ini adalah dunia. Kenapa dunia ini dalam Al-Quran surah Ad-Du'a ayat 4 ini Allah menggunakan lafaz al-ula? Mohon maaf, redaksinya tidak seperti ini. Walal akhiratu khairul laka minad dunya. Tidak seperti itu. Padahal secara arti sama.
Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Tapi kata dunia dalam ayat yang keempat ini Allah sampaikan dengan lafaz al-ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidak minat dunia. Nah, dalam tafsirnya dijelaskan sumiyat bil ula. Kenapa dunia? Mohon maaf, saya ulang. Kenapa dunia? Dunia itu bahasa Arabnya dunia. Dunia itu dunia sama. Tetapi dalam ayat ini tidak dibacakan dengan lafaz dunia. Walal akhiratu khairul laka minad dunya, bukan seperti itu. Tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Alasannya li anna khuliqat qoblal akhirah ala maqil. Bahwasanya dunia ini lebih duluan diciptakan daripada akhirat. Lebih duluan dunia Allah ciptakan daripada akhirat. Makanya menggunakan al-ula, permulaan. Permulaan ini adalah dunia. Ini harus menjadi keyakinan kita bersama. Akhirat itu lebih baik bagi kita daripada dunia. Maka tentunya target kita semua, kita memiliki istri, memiliki anak, memiliki keluarga, kita sama-sama berkumpul dengan jamaah di masjid yang mulia ini adalah target kita untuk bersama-sama mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesimpulan daripada ayat yang keempat ini, wa inna ahwalaka fi mustanifi hayatika khairun laka mimma madha. Wa inna kulla yaumin satazdadu izzan ila izzin. Wa sayartafi usya'naka kulla yaumin amma qablah. Wa sa'umni aka qabla an jalalan fauqa jalalika wa rif'atan fauqa rif'atika. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Nabi tidak usah dan jangan gelisah karena di dunia dengan wahyu tidak turun, baginda Nabi dicemooh, dihina seperti tadi dalam riwayat dihina oleh Ummu Jumail dan tentu dengan balad-baladnya yang lain. Karena sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudho. Ayat yang kelima Allah menjelaskan wala saufa yu'tika rabbuka fatarudho, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam ayat 7, 8 dan juga ayat 9 ini menjelaskan tentang keadaan baginda Rasul. Wa wajadaka dholan wa wajadaka ailan fa ammal yatim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan, akan memberikan keistimewaan wala saufa yu'ti.
Kalau Bapak dan Ibu belajar tentang ilmu Al-Quran ada lapad saufa, ada lam kosam, ada saufa. Saufa itu adalah pertanda sesuatu hal yang mustakbal, zaman yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada baginda Nabi sesuatu hal yang begitu istimewa, fatardo, sehingga dengan sesuatu hal tersebut baginda Nabi menjadi ridho, menjadi puas. Apa yang akan Allah berikan? Dalam ayat 789 ini jawabannya. Ayat 78 ayat 7. Wa wajadaka dhallan fa'ada. Wa wajadaka dhallan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Mohon maaf untuk ayat 7 dan 8 ini jangan salah paham. Kalau kita hanya membaca terjemah saja, nanti akan ada pemahaman baginda Rasul yang tidak baik. Seperti ayat ini, kita baca terjemahnya dulu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Oh, berarti baginda Nabi ini bingung. Kalau bingung berarti seperti tadi ditinggalkan oleh Allah. Kalau bingung ini bagaimana akan berdakwah kepada umat, nabinya saja bingung. Makanya ini perlunya kita kaji dengan tafsir itu agar tidak salah. Yang dimaksud dengan wawajada kaldolan, makna bingung di sini adalah yang pertama, lam takun tadril Quran wala syara'i. Awalnya baginda Nabi ini tidak tahu tentang Al-Quran. Baginda Nabi tidak tahu tentang syariat din, tentang syariat-syariat agama. Lalu Allah berikan Al-Quran, Allah sampaikan tentang syariat agama, makanya baginda Nabi jadi tahu. Jadi jangan salah memaknai bingung. Jangan bingung kalau pemikiran kita bingung karena tidak pekerjaan, tidak ada uang. Itu kan bingung. Kita tidak punya uang, berarti bingung. Tidak memiliki pekerjaan, tidak ada pendapatan, bingung. Nah, bingung di sini, dolan di sini bukan seperti itu. Yang pertama dalam tafsirnya, baginda Nabi tidak tahu tentang Al-Quran. Lalu Allah turunkan Al-Quran, maka baginda Nabi jadi tahu tentang Al-Quran. Baginda Nabi tidak tahu tentang syariat agama. Lalu Allah berikan petunjuk tentang syariat agama. Itu mana yang pertama. Yang kedua yang dimaksud dolan di sini, toliban lil kiblati pahadaka ilaiha. Baginda Nabi tidak tahu kemana kiblat itu, kemana arah menghadap sholat itu tidak tahu. Pahadaka, lalu Allah berikan petunjuk bahwasanya ketika sholat baginda Nabi harus menghadap Baitul Maqdis. 16 bulan lamanya Baitul Maqdis, lalu Allah turunkan ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Muhammad sekarang kiblatnya berpindah ke Masjidil Haram. Sampai sekarang Nabi asalnya tidak tahu, lalu dijelaskan oleh Allah, kiblat itu asalnya ke Baitul Maqdis, itu kiblat pertama. Lalu setelah 16 bulan Allah perintahkan melalui ayat fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, kiblatnya jadi ke Makkahul Mukarramah, ke Masjidil Haram sampai sekarang. Asalnya Nabi tidak tahu, menjadi tahu. Makanya dalam ayat wa wajadaka dhallan fahada. Lalu yang ketiga dalam tafsirnya, wa wajadaka dha'ilan fi qaumika fahadaka ilai. Nabi ini wa wajadaka dha'ian fi qaumika fahadaka ilaika. Suatu ketika baginda Nabi ini pernah tersesat.
Lalu Allah berikan jalan tersebut. Ini menurut tafsir yang ketiga. Menurut yang dimaksud dengan lapad dolan, wa wajadaka dolan fa'ada. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Ibnu Abbas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dolla fi syabi Makkah halasibao, bahwasanya baginda Nabi suatu ketika beliau tersesat di sebuah lembah Makkah halasibao ketika beliau masih kecil. Wakan Abdul Muthalib yatlubuhu, kakek beliau Abdul Muthalib mencari-cari baginda Nabi tidak ketemu. Wa yaqulu muta'alliqan biastaril Ka'bah, lalu Abdul Muthalib ini dia berdoa di dekat Ka'bah karena Abdul Muthalib adalah penjaga Ka'bah dengan doa yang dibacakan, ya Rabbi fardudhu waladi Muhammadan roddan ilayya wadtoni indiyadan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, pardud waladi Muhammad, dan kembalikanlah anakku Muhammad, rodan ilayya, kembali kepadaku, wastoni indi ba'yad. Terus dicari baginda Nabi tidak ketemu. Abdul Muthalib terus berdoa. Lalu pawajadahu Abu Jahlin faraddahu ila Abdul Muthalib, ditemukanlah baginda Nabi oleh Abu Jahal dan dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Jadi asalnya baginda Nabi pernah tersesat, lalu Allah berikan petunjuk. Jadi mohon maaf, kalimat dolan ini jangan disamakan dengan kebingungan kita. Tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan, bukan seperti itu maknanya. Lalu wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Baginda Nabi itu lahir diawali dengan sebuah kefakiran. Wa wajadaka ailan, penuh kekurangan. Seperti tadi nanti dalam ayat 9, dimulai dari faktor ditinggal wafat oleh ayahnya. Namanya juga seorang ibu yang mungkin tidak berpenghasilan cukup. Makanya baginda Nabi ini adalah ailan, orang yang kekurangan. Lalu apa hikmahnya? Dalam tafsir dijelaskan, wal hikmatu pijali awalan pakiran summa agnao. Nabi ini diawali dengan kefakiran, lalu Allah berikan Nabi kecukupan agar jangan sampai ada pemikiran, oh Nabi ini dapat berjuang karena diawali dengan harta yang banyak. Sehingga bagi kita yang kekurangan, tidak ada ruhul jihad, tidak ada semangat untuk berjuang karena kekurangan. Artinya dengan kekurangan ini kita harus mencontoh baginda Nabi. Baginda Nabi pun asalnya orang ail, orang fakir. Lalu Allah fa'agna, Allah cukupkan baginda Nabi. Tidak ada alasan untuk berjuang. Oh, ini pembangunan masjid, saya tidak memiliki uang, berarti saya tidak usah membantu pembangunan ini. Tidak seperti itu. Baginda Nabi diawali dengan kefakiran agar tidak jadi pemahaman, kalaulah baginda Nabi ini awalnya langsung kaya raya, oh pantas dia bisa berjuang karena ini hartanya sudah banyak. Jadi tidak seperti itu. Makanya dalam tafsirnya dijelaskan, wal hikmatu, ada hikmah yang terbesar, pijali awala pakiron, dalam dijadikan baginda Nabi orang fakir, summa ignaye, lalu Allah berikan kecukupan, annao laukana mutamawilan min awalil amri, seandainya Nabi ini dari awal sudah berkecukupan, lakana yasbiqu ila badil awam,
annahu wazadal izza wal ghalabah bisababil mal. Nabi ini mendapatkan kemuliaan pantas karena harta yang berkecukupan. Makanya hikmahnya sangat besar. Lalu ayat yang ke-9, fa ammal yatima fala takhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi ini sudah yatim semenjak lahir. Ada tafsir yang berbeda. Yang pertama, Nabi ini sudah ditinggalkan wafat oleh ayahnya semenjak 2 bulan dalam kandungan ibunya. Dan juga ada tafsir-tafsir yang lain kenapa Nabi begitu lahir sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Ini pun ada hikmah yang tersembunyi. Nabi akan mendapatkan kemuliaan kalaulah masih ada ayah beliau Said Abdullah, maka akan ada pemahaman. Pantas saja Nabi ini menjadi orang mulia karena masih ada ayahnya. Makanya ketika Nabi lahir, ayahnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam Islam, anak-anak yatim ini mendapatkan keistimewaan. Di antaranya dalam sebuah hadis, iza bakal yatimu waqa'at dumuhu fi kafir rahman fayaqulu man abka hadzal yatim alladzi waraitu walidahu tatsara man askatahu falahul jannah. Ketika seorang yatim, ketika anak yatim menangis, iza bakatil yatim waqa'at dumuhu, maka air matanya ini akan sampai waqa'at ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, man abka hadzal yatim, siapa orang yang telah menjadikan anak yatim ini menangis. Man askata'o, siapa saja yang menjadikan dia itu berhenti dari menangisnya, dia berikan kebahagiaan, falahul jannah, Allah akan berikan surga baginya. Khairu baitin fil muslimina baitun fi yatimun yuhsinu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fi yatimun yusa'u ilaihi summa qala bi usbu'i ana wa kafil yatimi fil jannah hakaza wa huwa yushirun bi usbu'i rawaul Baghawi bi sanadihi. Khairu baitin, sebaik-baik rumah, fil muslimin, bagi orang muslim, baitun adalah sebuah rumah, fihi yatimun, di rumah tersebut ada anak yatim, yuhsanu ilaihi, yang dimuliakan yatim tersebut. Wa syarru baitin, sejelek-jeleknya rumah adalah sebuah rumah yang dimana fihi yatimun, di rumah tersebut ada anak yatim, yusa'u ilaihi, yang diperlakukan tidak baik. Summa qala bi usbuih, lalu Nabi isyarah, lalu dia
Nabi berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza. Saya, kata baginda Rasul, wa kafilul yatim, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim fil jannah dalam surga hakadza seperti ini. Ini dalam ayat dalam hadis ini yushiru bi usbai, Nabi isyarat dengan dua jarinya. Ini telunjuk dan juga telunjuk. Artinya berdekatan posisi kedudukan baginda Nabi dengan orang-orang yang bertanggung jawab memuliakan anak-anak yatim. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati bika fahadis. Ayat yang ke-10, wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dalam ayat ini wa amma sa'ila wal mustati fala tanhar. Ketika orang meminta kepadamu, wa imma antarudahu rodan. Qala al-Wahidi qala al-mufassirun, yang dimaksud dengan asail di sini adalah lafaz asail yuridu asaila alal bab. Orang yang meminta-minta yang datang alal bab. Bab itu ada pintu rumah. Apabila ada orang datang meminta-minta ke rumah kita, fala tanhar, maka engkau jangan menghardiknya. Fa imma antut ima'u, kalau ada makanan silakan engkau beri. Wa imma tarudau rodan lainan, kalaupun tidak ada yang diberikan, maka kalaulah menolak rodan lainan, dengan penolakan yang baik-baik. Tapi kalau kondisi sekarang tentunya sangat berbeda, karena asail ini sudah sangat banyak sekarang. Dengan berbagai cara orang meminta-minta. Nauzubillah. Dalam sebuah hadis disampaikan, orang-orang yang meminta di atas keperluannya, maka itu di hadapan Allah laksana orang yang tidak ada mukanya. Karena diperbolehkan meminta-minta itu dengan ukuran kecukupan. Seperti ini kecukupannya. Kalau secara materi kecukupan kita orang tersebut satu hari satu malam adalah 50.000, ini untuk makan 2 kali, maka sampai batasan 50.000 itu bisa meminta-minta kalau tidak memiliki pekerjaan dengan segala kekurangan. Selebihnya jadi 100.000 itu adalah dosa. Makanya sangat berdosa. Seperti sekarang ini ada meminta-minta dijadikan mata pencaharian, itu adalah dosa yang sangat besar. Ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika, ketika Allah memberikan kenikmatan kepada fahadis, sampaikan. Jangan ditutup-tutupi. At-tahaddusu bin ni'ami syukrun, menyampaikan nikmat itu adalah bentuk syukur. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan, orang lain harus tahu, sampaikan kenikmatan tersebut. Mohon maaf, ini kebiasaan kita justru kadang-kadang sebaliknya. Kalau kita mendapatkan nikmat ditutup-tutupi, kalau musibah justru ya pedomannya harusnya sebaliknya.
Kalau Allah memberikan kita musibah, ada kekurangan, jangan dibuka, jangan diberitahukan kepada orang. Oh, saya sedang anu, terus segala kesusahan kita dikatakan sama orang lain. Bukan seperti itu. Karena dengan disampaikan tersebut, kalau yang mendengarkan orang yang tidak suka sama kita justru semakin memojokkan tentunya. Makanya dengan ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fadid, tidak ada salahnya kita undang tetangga, kita memiliki rumah baru, kita berdoa, itu adalah at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun, menyampaikan, mengobrolkan nikmat. Nikmat itu adalah syukrun, bentuk syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Watarkuha kufrun, tentunya sebaliknya, dengan tidak menyampaikan nikmat tersebut itu termasuk kufrun, kufur terhadap nikmat tersebut. Wa qala al-Qawashi ro'a ba'du ulama at-tahadusu bi nikmatillahi minat ta'at, menceritakan nikmat Allah minat ta'at, ini termasuk sebagian daripada ta'at, ma'a amni riya, dengan catatan aman daripada riya. Karena kadang-kadang di sana niatnya baik, tapi kalau ada riya itu pun jadi tidak baik. Makanya hati ini harus selalu dijaga. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita simpulkan dari awal berkaitan dengan surah Ad-Duha ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan agar senantiasa menjadikan akhirat itu adalah target akhir kita. Bukan hanya dunia, tentunya kita berharap dengan berjamaah, berkumpul, bersilaturahmi di Masjid Uswatun Hasanah ini sebagai bukti walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita ingin meraih, ingin menggapai kehidupan akhirat. Dan juga berkaitan dengan sifatan-sifatan baginda Nabi, yang sesuatu hal yang terjadi kepada baginda Nabi ini menjadi pelajaran bersama untuk kita. Bahwasanya dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, itu tidak menjadi penghalang kita untuk terus berjuang untuk kebahagiaan kita, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan senantiasa kita berdoa kapanpun dimanapun Allah mentakdirkan menjemput ajal kita, Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Dan juga tentunya kita berdoa kepada Allah untuk kita dan keluarga kita, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Sebentar lagi kita Ramadan, tentunya berharap kita dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun ini, disertai taufik hidayah Allah bisa meningkatkan ibadah. Dan juga segala hajat-hajat kita berkaitan dengan urusan duniawi, urusan agama, urusan ukhrawi, dengan keberkahan kita berkumpul, bersilaturahmi, tolabul ilmi di masjid ini, Allah mudahkan segala urusan kita. Putra-putri kita mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Kelak mereka yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillah, jangan sampai putra-putri kita yang kelak akan menjadikan kita terjerumus dalam api neraka. Oleh karena itu senantiasa selalu kita doakan, mudah-mudahan zuriyah, turunan putra-putri kita Allah jadikan hamba-hamba Allah yang solih dan solihat. Dan juga yang terakhir untuk saudara kita yang sedang sakit, terlebih khusus yang kita tahu Bapak Rashid, dan mungkin ada ada teman keluarga kita yang sedang sakit, yang lainnya kita sama-sama doakan saudara kita, tetangga kita, teman, sahabat yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan seperti sedia kala.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatil madhkurah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.